Halo semua, selamat datang di Foresight. Jadi di sini, nah ini adalah Foresight. Oke, di sini gua akan masuk ke episode sikon. Apa itu sikon? Sikon adalah akronim. Akronim dari apa? Ayo tebak. 1, 2, 3. Salah. Sikon akronim dari sensasi dan kontroversi. Oke. Di episode sikon ini seingat gua kayaknya sikon ini episode pertama. Sini gua akan ngebahas tentang salah satu ucapan dari Menteri Zulkifli Hasan bahwa Merauke adalah target swasembada selanjutnya. Ini gue ngerti dari media yang gue baca. Bentar, gue baca dulu, nanti takutnya dia sangka hoax. Nah, setelah Aceh, Papua jadi target deforestasi. Kelihatan nggak? Pemerintah siapkan 481.000 hektar lahan di Merauke untuk swasembada pangan. Ini ada gambar Zulkifli Hasan ya di kumparan ya. Oke. Valid ya. Gini. Kayaknya Zulkifli Hasan memang menurut gua salah satu orang yang mempengaruhi terjadinya salah satu kerugian lah, atau yang disebut, koreksi jika gua kalah dalam bencana di Aceh. Karena pada waktu itu beliau menjabat sebagai apa ya gua lupa. Kenapa ini masuk kepada episode sensasi dan kontroversi? Terlepas menteri cari sensasi dan bisa jadi kontroversi, gua ngerasa bahwa kenapa gitu loh dilakukan di tempat-tempat yang menurut gua itu tuh bukan tidak layak ya. Terlalu naif kalau bilang tidak layak. Kenapa gak ada di tempat lain yang memang diperuntukkan untuk swasembada pangan gitu loh, maksud gua. Ngerti gak sih? Contoh lah misalkan di daerah-daerah Magelang, misalkan nih contoh Magelang. Kan memang di situ kan bagus ya, maksud gua. Memang dari dulu jadi tempat palawija. Misalkan di Garut di daerah Pasirwangi itu juga tempat palawija. Terus di beberapa tempat di daerah Dieng misalkan juga palawija bagus, swasembada pangan bisa di sana juga bagus, dan pertumbuhannya bisa lebih cepat. Ini Merauke coy, Merauke loh, hutan loh di situ. Jangan sampai gagal menerjemahkan sebuah kenyataan bahwa kayaknya bisa nih di sini, kayaknya profit ya di sini. Nah menurut gua tuh bahasa-bahasa yang klise itu tuh, maksud gua bukan klise apa ya, aneh aja gitu loh. Beberapa daerah dijadikan target buat swasembada pangan. Niatnya bagus menurut gua, tapi caranya yang gak bagus. Niatnya baik tapi caranya yang gak baik. Kepada Menko Zulkifli Hasan ya, tolong cari tempat lain. Jangan sampai bencana di Sumatera terulang kembali di tanah Papua. Edan, enak banget di sini. Jangan sampai bencana di tanah Sumatera terjadi lagi di tanah Papua. Edan. Maksud gue gini. Zulkifli Hasan tuh sebetulnya nyari apa sih? Kuku gua sampai patah dong.
kita juga Zulkifli Hasan maksud gua mau nyari apa? Mau nyari sensasi, mau nyari kontroversi. Nah, gua ngerasa bahwa rakyat Papua itu bukan tidak butuh swasembada pangan. Maksud gua gini, tiap daerah tuh punya perannya masing-masing, punya potensinya masing-masing, punya caranya masing-masing. Untuk apa? Untuk bisa mensejahterakan rakyatnya. Melalui cara apa? Melalui cara yang potensial dimiliki oleh sumber dayanya. Contoh, apa salah satu potensi sumber daya di Papua? Sorry to say, bukan Freeport. Tapi gua juga kurang mengerti tentang Freeport. Biarkanlah hutan itu tumbuh, dan biarkanlah hutan itu berperan sebagai apa? Sebagai paru-paru Indonesia, sebagai paru-paru dunia, sebagai istilahnya tuh kalau dalam bisnis itu subsidi silang. Ketika di Jawa, di pulau lain produksi oksigennya berkurang kan bisa dari disubsidi. Ini menurut gua yang awam ya. Karena kan Indonesia negara kepulauan, setidaknya jauh sih dari Papua. Tapi kan kita Indonesia, suara di Papua bisa sampai ke Jakarta, Medan. Suara di Papua bisa sampai ke Yogyakarta. Di Yogyakarta sebegitu dihargai. Ini dengan klaim bahwa akan ada swasembada pangan di daerah Papua. Belum menurut gua terlalu jauh lah kalau gua berbicara tentang omong kosong. Tapi menurut gua biarkanlah Papua indah bersama alamnya, dan biarkan pejabat itu bingung ya, dan biarkan pejabat itu celaka karena kelakuannya. Maksud gua apa? Maksud gua gini, apa yang ditanam, apa yang dituai, apa yang dituai itu adalah karena apa yang ditanam. Itu maksud gua. Gua sangat menolak keras nih, Ultraman Cosmos. Gua sangat menolak keras untuk apa? Untuk terjadinya swasembada pangan di Papua. Ini adalah aspirasi gua, ini adalah opini gua untuk menolak keras swasembada pangan di Papua. Semua orang bisa berpendapat masing-masing, semua punya sudut pandangnya masing-masing, dan itu hak semua orang untuk bersuara, hak semua orang untuk berpendapat, dan itu sah-sah saja. Ini negara demokrasi kita harus tegakkan, demokrasi punya marwahnya sendiri. Besar harapan bahwa Indonesia bisa kembali kepada republik yang dicintai oleh rakyatnya. Selamat ketemu di video selanjutnya. Subscribe jika video ini bermanfaat, like jika suka terhadap video ini, dislike jika nggak suka terhadap video ini. Temukan keseruan di kolom komentar. Semoga pejabat segera taubat. Kalau kata Caimin, Bahlil segera nasuha taubat nasuha. Jadi di sini dan inilah Forset. Dadah.